Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi hari ini kita mau membahas tentang operator aritmatika di Microsoft Excel. Sebelumnya kita tahu bahwa Excel itu adalah bagian dari Microsoft untuk pengolah data berupa angka. Untuk melakukan pengolahan data berupa angka tersebut, di Excel itu ada yang namanya operator yang sering kita gunakan. Ada 3 jenis operator pada Microsoft Excel. Yang pertama itu ada yang namanya operator aritmatika. Operator aritmatika ini adalah operator yang umum dan sering sekali kita gunakan. Yaitu terdiri dari ada yang namanya operator penjumlahan atau penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Simbolnya, kalau penjumlahan tetap tanda tambah, pengurangan tanda kurang. Untuk perkalian di Excel itu kita menggunakan simbolnya itu tanda bintang, bukan tanda bintang, bukan huruf X. Biasanya kalau di kita tulis manual, itu adalah tanda X. Lalu pembagian simbolnya ini. Selanjutnya ada perpangkatan. Selain operator aritmatika ini, ada juga yang namanya operator perbandingan. Operator perbandingan ini adalah operator yang terdiri dari, misalnya ada sama dengan, simbolnya tetap sama dengan, terus lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Yang ketiga itu ada operator teks. Operator teks ini digunakan untuk menggabungkan teks atau lebih sehingga menghasilkan satu gabungan dari nilai teks. Perlu kita ketahui bahwa beda teks sama angka adalah kalau jenisnya itu berupa teks, itu terdiri dari huruf A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Sehingga dia nanti bisa membentuk kata dan lain sebagainya. Pokoknya dia terdiri daripada huruf A, B, C, sampai Z. Sedangkan kalau berupa angka, dia itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk operator teks sendiri, ini adalah operator yang digunakan untuk menggabungkan teks. Lalu, kapan kita gunakan operator perbandingan, operator teks? Untuk operator perbandingan dan operator teks nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini kita akan bahas cukup satu operator saja, yaitu operator aritmatika. Oke, ini kita coba bahas di contoh soal. Oke, ini adalah bentuk daripada operator aritmatika. Operator aritmatika ini sendiri merupakan operator atau fungsi umum yang banyak dan sering kita gunakan di Excel. Ini simbol kita copy ke sini. Oke. Penjumlahan. Untuk penjumlahan sendiri kita pakai simbol tanda panah, tanda tambah. Untuk pengurangan kita pakai simbol tanda kurang. Untuk simbol perkalian kita pakai simbol bintang. Lalu untuk pembagian kita pakai tombol bagi atau simbol slash. Lalu perpangkatan kita pakai simbol topi. Kita masuk contoh soal. Ini adalah contoh soal yang akan kita uji untuk menggunakan beberapa operator aritmatika.
Kita coba, ini adalah angka pertama, A. A itu angkanya itu ada 4, 6, 7, 5, 10, 15, 7. B ini adalah angka kedua. 2, 3, 2, 5, 3, 3, lalu 7. Soal pertama adalah kolom A. Ini adalah soalnya ini menandakan kolom A. Artinya kolom A yang ini. Kolom A ditambah kolom B, ditambah yang ini. Selanjutnya, yang ini A dikurang B. Artinya, angka yang ada di kolom A yang ini dikurang sama angka yang ada di kolom B. Selanjutnya ada A kali B. Artinya, angka yang ada di kolom A dikali angka yang ada di kolom B. Berikutnya, A bagi B. Artinya, angka yang ada di kolom A kita bagi angka yang ada di kolom B. Dan seterusnya. Kita mau coba, kalau biasanya kita menulis rumus itu menggunakan manual, hari ini kita akan coba menggunakan rumus secara otomatis. Sehingga nanti rumusnya itu kita bisa membuatnya hanya satu kali, untuk yang seterusnya kita bisa tarik rumusnya sehingga kita pekerjaannya menjadi lebih mudah. Kita coba lihat dulu perbandingan cara manual dengan rumus otomatis yang akan kita gunakan. Ini pertama, ingat bahwa setiap operator yang akan kita gunakan di Excel itu, misalnya kita mau melakukan apapun itu operasi yang mau kita hitung, mau kita kurang, dan lain sebagainya, kita dahulukan dengan menulis tanda sama dengan. Artinya, kalau sudah ada tanda sama dengan itu, kita memberikan perintah ke Excel untuk melakukan operasi. Entah itu menambah, entah itu mengurang, entah itu mengali, membagi, dan lain sebagainya. Setelah kita tulis tanda sama dengan, ini kita coba dulu yang cara manual. Kita bandingkan cara manual dengan cara yang otomatis. Misalnya cara manual, kita tahu bahwa angka di kolom A itu adalah angka 4. Lalu di kolom B adalah angka 2. Bisa saja kita tambahin, kita tulis angka 4, lalu kita tulis angka 2. Oke. Baik, hasilnya itu adalah 6. 6 ini diperoleh dari 4 tambah 2. Kita coba tes apakah rumus manual ini bisa digunakan untuk seterusnya ke bawah, bisa kita tarik rumusnya atau tidak. Untuk menarik rumus, biar kita bisa melakukan atau penjumlahan secara otomatis, ini kan posisi mouse aktif kelihatan ada tanda panah, kotaknya ada tanda garis birunya. Yang mouse ini kita posisikan di hasil yang kita jumlahkan tadi. Untuk melihat rumus yang kita gunakan, kita bisa lihat di sini. Yang angka 6 ini diperoleh dari sini. Kelihatan yang di formula barnya di sini. Ini adalah 4 tambah 2. Yang di sini adalah fungsinya untuk melihat rumus yang kita ketikkan. Oke. Kita posisikan mouse aktif di sel yang ini. Lalu kita bawa posisi mouse-nya ini ke sudut, sehingga ke sudut siku-siku yang sudutnya 45 derajat. 90 derajat yang ini, yang bawa ke sudut, sampai dia membentuk tanda panah penjumlahan. Setelah dia membentuk tanda panah yang hitam ini, yang tanda penjumlahan, kita klik mouse, klik kanan mouse, lalu kita klik tahan, kita tarik ke bawah. Hasilnya apa? Ya, hasilnya tetap angka 6. Karena di awal kita menggunakan rumus yang ini tadi, yang menggunakan rumus secara otomatis. Lalu, bagaimana solusinya biar kita bisa menarik rumus sehingga pekerjaan kita menjadi lebih mudah? Ini saya hapus dulu ya. Untuk
menghapus sel yang ada di kolom ini, kita blok, kita tekan tombol delete pada keyboard, atau bisa juga kita ambil klik kanan, lalu kita clear content boleh, clear content. Nanti dia isi atau teks tulisan yang ada di dalam sel ini, dia akan hilang. Yang kedua, tadi adalah cara manual yang kita lakukan untuk penjumlahan kolom A ini, kolom A tambah kolom B. Kali ini kita mau coba menggunakan rumus penjumlahan, tapi yang otomatis bisa kita tarik untuk kolom-kolom berikutnya. Kita coba. Kita awali setiap operator atau operasi yang akan kita lakukan dengan tanda sama dengan. Setelah tanda sama dengan, lalu kita, kalau yang tadi kita tulis angka 4 tambah 2, yang sekarang kita klik di sini. Klik di angka 4, kita klik mouse, sehingga dia membentuk A4. A4 ini artinya dia ini berada di kolom A yang atas ini, kolom A, baris keempat. Ini adalah angka 4 ini berada di baris keempat. A4 artinya angka 4 ini berada di kolom A baris keempat. Oke, selanjutnya sudah selesai. Sama saja tadi kalau kita menulis angka 4, kalau yang ini selnya yang kita jumlahkan. Selanjutnya, karena di sini adalah perintah A tambah B, kita sudah sampai di kolom A. Lalu kita tulis operator penjumlahannya itu tambah. Setelah kita tambah, katanya di sini A tambah B. Yang kolom B adalah angka 2. Kita klik sel yang berisi angka 2 yang ini. Oke, ini kenapa dia berubah menjadi B4? Artinya B4 ini adalah angka 2 ini berada di kolom B. Lihatnya yang dari atas ini yang Bapak Ibu. Lihatnya yang dari atas A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Kalau nomor dari sini 1, 2, 3, dan seterusnya. B4 ini dia berada di posisi kolom B baris keempat. Lalu kalau sudah terbentuk yang seperti ini, kita tinggal enter. Hasilnya sama seperti tadi, adalah angka 6. Bedanya kalau tadi di sini di atasnya ini di formula yang di atas ini tadi dia adalah di sini angka 4 ditambah angka 2. Kalau yang sekarang rumusnya ini adalah A4 ditambah B4. Artinya yang sekarang kita lakukan adalah penjumlahan sel. Kalau yang tadi penjumlahan angkanya saja, kalau yang ini penjumlahan sel. Kita coba tarik rumusnya. Kita posisikan mouse ke sel biar aktif, ada kotak-kotak yang aktif. Kemudian kita bawa mouse ini ke sudut, sehingga yang ke sudut dia membentuk mouse-nya seperti simbol penjumlahan. Kita klik kanan, lalu kita tarik ke bawah, klik tahan, lepas. Hasilnya apa? Hasilnya adalah rumus ini bisa dipakai untuk kolom-kolom atau sel-sel berikutnya. Kalau tadi dia hasilnya 6 saja. Oke, ini hasilnya sudah sama. Ini nanti yang bawahnya dia mengikuti. Kalau tadi di sini A4, B4, kalau yang bawahnya A5, B5. Yang di bawahnya lagi A6, B6 karena dia sudah menggunakan rumus secara otomatis. Oke. Untuk menggeser teks angka ini untuk ke tengah, kita tinggal blok saja. Kita pilih format selnya, ini format center. Kita klik yang center, nanti dia posisi teks atau huruf ke tengah. Yang selanjutnya adalah A kurang B. Untuk yang secara otomatis, kita itu cukup patokan atau acuannya itu baris pertama yang kita jumlahkan.
Oke, baris pertama yang kita jumlahkan. Nah, oke. Ya, oke, mungkin. Lanjut ya. Untuk kolom berikutnya adalah A kurang B. Sama seperti tadi, kita tulis sama dengan kita klik sel yang mau kita hitung atau kita lakukan operasinya. Kita klik sehingga dia membentuk A4. Lalu kita tulis simbolnya perintah soalnya ini adalah kurang. Kita tulis kurang, lalu kita klik lagi sel yang menjadi pengurangannya. A4 dikurang B4. Lalu kita enter. Untuk menarik rumus, kita bawa sel ini yang aktif selnya adalah yang bawahnya. Kita bawa ke atas, kita klik yang sel atas. Kita posisikan mouse ke sudut kiri. Kita klik tahan, lalu tarik ke bawah. Untuk memposisikan teksnya rata tengah, kita pilih di alignment-nya di sini yang center. Selanjutnya untuk yang kali sama, kita coba sama dengan kita klik sel angka 4, lalu kita tulis simbol kali. Simbol kali itu adanya karena dia posisinya dia ada di atas. Kita perhatikan keyboard, kan di keyboard itu ada dua posisi, ada yang berada di atas sama yang ada yang di posisi normal. Untuk yang berada di atas, kita perlu bantuan tombol shift, lalu kita tekan tombolnya. Misalnya, kalau yang kali dia berada di angka 8. Angka 8 itu tanda bintang berada di posisi atas. Kita tekan shift, lalu kita tekan angka 8. Dia berubah menjadi tanda bintang. Perintahnya dia adalah dikali kolom B. Kolom B yang ini. Kita patokannya ke sini. Kita klik angka 2, lalu kita tekan enter. Untuk menarik rumus, kita aktifin dulu, kita bawa sel ke angka 8, lalu kita bawa ke posisi sudut sampai dia membentuk tanda panah penjumlahan, lalu kita klik tahan, kita tarik ke bawah. Untuk memposisikan huruf atau angka yang dalam sel ini rata tengah, kita ambil di alignment, kita pilih yang center. Selanjutnya A bagi B, sama seperti cara sebelumnya. Kita bikin sama dengan, kita klik huruf A yang di sel angka 4, lalu tanda bagi, lalu sel B. Angka 2, kita tarik rumusnya, kita bawa ke bawah. Oke, kita posisikan ke tengah, kita ambil center. Untuk yang pangkat juga sama dengan kita pilih selnya, lalu pangkat. Pangkat itu dia ada di posisinya di angka 6. Karena posisinya dia ada di atas, kita perlu bantuan tombol shift, tekan angka 6. Lalu kita klik lagi sel yang menjadi pangkatnya. Ini kan yang aktif adalah sel di bawahnya. Kita aktifin ke bawa mouse ke angka 16, kita posisikan ke sudut kiri, lalu kita tarik. Oke, posisikan dia ke tengah seperti ini. Baik, ini adalah pembahasan tentang operator aritmatika. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang operator perbandingan sama operator teks. Sekian untuk materi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga sedikit pembahasan tentang operator aritmatika bisa kita aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.